Mengertilah maksud saya, supaya kita selalu membeli bibit secara terus-menerus. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan tetap lancar rezekinya dimanapun teman-teman berada. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas soal benih F1 di channel saya. Kenapa di pabrik itu kebanyakan jual F1? Kenapa bukan F2 atau F3? Ya. Jadi sebelum kita masuk di pembahasan, mungkin masih ada teman-teman kita yang tidak tahu apa itu F1, F2, F3. Jadi F1 itu adalah bibit keturunan dari F0, di mana F0 ini adalah dua jenis bibit yang dikawinkan dan lahirlah F1, bibit unggul ya. Jadi proses pembuatannya itu mereka benar-benar dirawat dengan ekstra, dipupuk, pokoknya full service. Oke, maaf ya teman-teman kalau di sini agak sedikit ribut karena kita berada di pinggir jalan. Jadi kebun ini ada di pinggir jalan ya. Jadi banyak motor yang lewat. Jadi Bu, sampai di mana tadi ya? Oke. F1. Jadi bibit F1 mereka itu karakternya manja teman-teman ya. Dia dari pabrik memang manja, jadi full service, perawatan full. Nah, apabila jatuh ke tangan petani yang tidak memberikan perawatan yang cukup ekstra, maka hasilnya akan kurang maksimal. Nah, sebenarnya ada sisi positif dari situ. Apabila kita ingin menjadikan F2 bibit F1 tersebut dan kita akan melokalkan bibit tersebut, maka kita harus memberikan perawatan apa adanya agar bibit tersebut menyesuaikan diri dengan perawatan si petani dan medan yang mereka tempati saat itu. Jadi maksud saya begini teman-teman, kenapa pabrik mengeluarkan F1? Supaya para petani itu bisa menjadikan mereka F2. Nah, menurut saya itu adalah jawaban yang sesuai untuk saya saat ini. Pabrik mengeluarkan F1 supaya petani mereka bisa menjadikan F2. Kenapa harus F2? Kenapa tidak beli bibit lagi? Ya, itu tergantung dari teman-teman petani dimanapun berada ya. Kalau
Senangnya beli bibit secara terus menerus ya itu tergantung dari pilihan teman-teman. Jadi harus kita ingat, bibit yang dari petani, dari pabrik itu mereka manja dan harus perawatan bagus, pupuk terjamin, obat hama juga terjamin. Nah, seperti itulah bibit F1. Mereka harus dirawat dengan sungguh-sungguh. Beda dengan bibit F2. Jadi kita bergerak sedikit karena yang kita lihat ini adalah bibit F1. Ini Lazata ya. Lazata dia itu di sini lagi kemarau jadi buahnya agak kecil-kecil. Tapi memang Lazata buahnya kecil-kecil kok. Emang ramai buahnya tapi kecil. Kita bergeser sedikit. Di bagian sini adalah bibit F2 yang saya ingin jadikan F3 ya. Ya ini, nah seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Ini adalah F2 dari BC. Nah, induknya ini F1, jadi ini F2 ya. F2 nya kayak gini. Tapi seharusnya induknya ini warnanya tidak seperti ini. Warnanya itu agak ungu pekat hitam ya. Induknya panjang. Kenapa? Saat kita menanam kembali bibit F1 itu ada perubahan dari buahnya, ada warnanya juga berubah. Memang seperti itu ya. Itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa, mengertilah maksud saya, supaya kita selalu membeli bibit secara terus-menerus. Oke, ngerti maksud saya? Supaya kita membeli bibit secara terus-menerus. Nah, jadi F1 ketika dijadikan F2 itu sudah ada perubahan ya. Sudah ada perubahan. Ini bibit Mustang ya, F2. Dan ini Resa Bintang Asia ya. Ini sudah petikan keberapa yang satu ini ya. Mereka ini sudah petikan ke lebih 10 kali ini. Ini master saya, satu pohon ini saya akan jadi KF3. Buahnya besar ini. Terus ada beberapa kelainan ya saat kita menjadikan mereka F2. Lihat buahnya agak mengkerucut seperti ini. Gitu ya. Ini juga BC. Nah, ini juga BC. Mereka ini F2.
Ini Mustang, masih kecil buahnya ya. Jadi teman-teman, semoga kalian mengerti maksud saya di video kali ini. Kenapa saya menanam F2? Kenapa saya menanam F2? Karena saya ingin menciptakan bibit yang tahan di wilayah saya ini. Saya ingin menciptakan bibit yang memang bertahan dan mampu bertahan di daerah ini, di tempat saya. F2 itu, apabila teman-teman menanam F2, banyak yang akan mengalami perubahan, terutama ketahanan dari penyakit, bentuk buah, bentuk batang, dan bahkan apabila kita menanam satu jenis dan kita jadikan F2, itu terkadang menjadi dua macam, karena memang induk mereka dua macam, yaitu F0. F0 itu dua jenis bibit unggul dijadikan satu, lahirlah F1. Apabila F1 kita tanam kembali menjadi F2, maka di situ terkadang induk mereka lepas. Induk mereka akan memperlihatkan wajah asli mereka kembali di buahnya F2. Jadi poin utama saya di sini, kalau teman-teman tidak ingin membeli bibit secara terus-menerus, teman-teman tidak ingin melakukan perawatan ekstra secara terus-menerus, bibit F1 teman-teman pilih yang terbaik. Pilihan terbaik dari bibit F1, lalu tanam kembali menjadi F2. Nah, di bibit F2 seleksi lagi mana yang terbaik dari segi ketahanan penyakit, dari segi bentuk buah. Nanti teman-teman pilih lagi di situ buah yang paling besar. Setelah itu teman-teman jadikan F3. Nah, di F3 teman-teman pilih memang harus mengumpulkan banyak benih. Disitulah teman-teman akan mendapatkan bibit yang sesuai dengan wilayah teman-teman masing-masing di F3. Nah, maksud saya buah dari F2. Buah dari F2 itu akan sudah jadi F3. Nah, F3 inilah yang akan menjadi bibit unggul teman-teman di wilayah masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti apa maksud saya di video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subrek ya. Oke, sampai jumpa teman-teman.